Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kupang tahun 2021, Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro, yang dimana akan dibawakan oleh Taufik Hidayat selaku moderator dan pemateri NIM 2133211144. Yang kedua, Maria Margareta Mali selaku pemateri dengan NIM 2133211004. Yang ketiga, Alexander Musteti selaku pemateri dengan NIM 2133211006. Materi yang akan kami bawakan yaitu teori tentang permintaan. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai konsumen selalu melakukan permintaan untuk berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan. Permintaan yang dilakukan oleh konsumen adalah cara mereka untuk memperoleh kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya. Tentu saja dalam melakukan permintaan, konsumen harus menyesuaikan permintaan yang dilakukan dengan pendapatan yang mereka peroleh. Jika pendapatan mereka tinggi, maka permintaan yang diperoleh dalam jumlah yang besar, dan sebaliknya. Jika pendapatan yang mereka peroleh kecil, maka jumlah yang mereka dapat juga kecil. Selain pendapatan, harga pun sangat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang atau jasa. Bab 2, pembahasan 1. Asal mula hukum permintaan. Ilmu ekonomi mikro atau sering juga ditulis mikroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Dalam perekonomian, permintaan menjadi suatu hal penting bagi kita untuk memahami apa yang terjadi dalam suatu pasar. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada harga dan waktu tertentu dan sesuai dengan pendapatan. A. Pengertian hukum permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Supaya lebih akurat, kita memasukkan dimensi geografis. Misalnya, kita berbicara tentang permintaan pakaian di Jakarta. Kita berbicara tentang beberapa jumlah pakaian yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga dan dalam satu periode waktu tertentu, per bulan atau per tahun. Permintaan diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diminta atau mampu dibeli seseorang atau individu dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli seseorang atau individu pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Pada perekonomian, dalam kajiannya membagi dua kelompok permintaan konsumen
sehubung dengan perilaku konsumsinya, yaitu 1. Kelompok permintaan fungsional, yaitu kelompok konsumen yang meminta barang karena fungsinya atau barang memiliki daya guna. Yang kedua, kelompok permintaan non-fungsional atau permintaan ini sering disebut sebagai permintaan tidak rasional, yaitu permintaan yang bersifat tidak direncanakan atau impulsif, spekulatif, dan permintaan yang mempengaruhi efek daya guna barang. Permintaan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. A. Permintaan menurut daya beli. Berdasarkan daya beli, permintaan dibagi menjadi 3 macam, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Pada permintaan jenis ini, seseorang konsumen memang membutuhkan barang itu dan ia mampu membayarnya. Yang kedua, permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Contohnya, Pak Luki sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli kulkas, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membeli kulkas. Yang ketiga, permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli. Pada permintaan absolut, konsumen tidak mempunyai kemampuan atau uang untuk membeli barang yang diinginkan. Contohnya, Hendra ingin membeli sepatu olahraga, akan tetapi uang yang dimiliki Hendra tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga. Oleh karena itu, keinginan Hendra untuk membeli sepatu olahraga tidak bisa dipenuhi. B. Permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Berdasarkan jumlah subjek pendukungnya, permintaan terdiri atas permintaan individu dan permintaan kolektif. Permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. B. Permintaan kolektif atau permintaan pasar adalah kumpulan dari permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Contohnya, selain Desi, di pasar juga ada beberapa pembeli lainnya yang akan membeli jeruk. Jika permintaan Desi dan teman-temannya tersebut digabung, maka terbentuk permintaan pasar. Fungsi permintaan merupakan turunan dari perilaku konsumen yang berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum dengan jalan melakukan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa yang mampu dibeli dengan kendala pendapatannya terbatas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerintah. Tempat beberapa pendapat yang dipaparkan oleh beberapa peneliti mengenai pemerintah, yang dimana dapat disimpulkan bahwa faktor penting dan umum yang dapat mempengaruhi pemerintah adalah sebagai berikut. A. Harga barang itu sendiri. B. Harga barang lain yang berkaitan dengan produk tersebut, harga barang substitusi dan barang komplementer. C. Pendapatan konsumen. D. Intensitas kebutuhan.
E. Selera kebutuhan. F. Jumlah penduduk. G. Distribusi pendapatan. H. Usaha-usaha produser meningkatkan penjualan periklanan. Dan I. Ekspektasi konsumen tentang harga. Kembali lagi ke hukum, pemerintah itu mengonsumsikan faktor-faktor lain konstan tidak berubah. Ceteris paribus, kita mengisolasi mereka dan fokus pada hubungan antara harga dan kuantitas. C. Hukum pemerintah. Secara lengkap, hukum pemerintah menyatakan bahwa jika sesuatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah. 2 pengecualian untuk hukum pemerintah adalah barang Veblen dan barang given. A. Barang given, mereka adalah contoh spesifik barang inferior, yakni barang di mana permintaan mereka turun ketika pendapatan konsumen naik, tapi tidak seperti barang inferior lainnya. Pemerintah barang Veblen justru turun ketika harga mereka turun. Konsumen mengasosiasikan penurunan harga dengan kualitas yang lebih baik. B. Barang Veblen, pemerintah mereka naik menyalahi hukum pemerintah. Semakin tinggi harga, semakin konsumen menginginkan. Mereka mengasosiasikan harga yang lebih tinggi sehingga konsumen semakin puas dan menginginkan mereka ketika harga naik. Asumsi-asumsi hukum permintaan. 2. Asumsi-asumsi hukum permintaan. 3 alasan atau asumsi yang mendasari hukum permintaan adalah efek pendapatan, efek substitusi, dan utilitas marginal yang berkurang. 2 yang pertama menjelaskan bagaimana konsumen bereaksi ketika harga sebuah produk berubah. Efek pendapatan mengaitkannya dengan pendapatan real, sedangkan efek substitusi mengaitkannya dengan harga relatifnya terhadap produk, substitusi, dan pilihan konsumen. Yang pertama, utilitas marginal yang semakin berkurang. Ekonomi menggunakan istilah utilitas untuk merujuk pada kepuasan yang kita peroleh dari mengonsumsi barang dan jasa, sedangkan marginal berarti tambahan atau ekstra, sehingga kita dapat mengartikan utilitas marginal sebagai kepuasan ekstra yang kita peroleh dari setiap tambahan barang yang kita konsumsi. Yang kedua, efek pendapatan. Efek pendapatan menjelaskan bagaimana perubahan harga berdampak terhadap pendapatan real atau pilihan kita. Pendapatan real menunjukkan beberapa banyak produk yang bisa kita peroleh dengan pendapatan nominal kita. Yang ketiga, efek substitusi. Efek substitusi menjelaskan pilihan kita ketika harga produk berubah. Jika 2 produk saling mensubstitusi, mereka memuaskan kebutuhan kita yang sama. Jika harga salah satu berubah, itu akan mempengaruhi pilihan kita. Terima kasih sudah menonton hasil presentasi kami.